Halo, perkenalkan nama saya Rizky Watak. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang refrigeran dengan mata kuliah air conditioning. Kelompok refrigeran. Yang pertama, refrigeran halokarbon. Refrigeran halokarbon adalah kelompok refrigeran sintetis yang mengandung atom halogen seperti fluor, klorin, atau bromin. Mereka sering digunakan dalam sistem pendingin AC karena sifatnya yang efisien. A. Jenis-jenis refrigeran halokarbon. Pertama, CFC fluorocarbon, misalnya R12 dan R11. CFC sangat efektif, tetapi penggunaannya telah dikurangi karena dampak negatif terhadap lapisan ozon. Kedua, HCFC, misalnya R22, meskipun lebih ramah ozon dibandingkan CFC, HCFC masih memiliki potensi kerusakan terhadap lapisan ozon. Ketiga, HFC, misalnya R13A. HFC tidak termasuk lapisan ozon, tapi memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Refrigeran halokarbon yang B, sifat dan karakteristik. Yang pertama, efisiensi pendinginan. Halokarbon biasanya memiliki kapasitas pendinginan yang lebih tinggi dan titik didih yang sesuai dengan untuk aplikasi pendinginan. Kedua, stabilitas kimia. Mereka relatif stabil di atmosfer, tetapi dapat berkontribusi pada pemanasan global jika terlepas ke lingkungan. Refrigeran senyawa organik. Refrigeran senyawa organik siklik adalah kelompok refrigeran yang memiliki closed molekul berbentuk siklik atau melibatkan cincin. Senyawa ini sering digunakan dalam aplikasi pendinginan karena sifatnya efisien. A. Contoh refrigeran siklik. Karbon-karbona sering digunakan sebagai bahan pendingin alternatif. Mereka memiliki karakteristik yang baik dan dapat digunakan dalam sistem pendinginan yang lebih ramah lingkungan. 2. Senyawa aromatik atau seperti benzena dan toluena. Meskipun lebih jarang digunakan sebagai refrigeran, beberapa senyawa ini dapat memiliki aplikasi dalam sistem pendinginan khusus. B. Karakteristik. Stabilitas. Refrigeran siklik umumnya stabil dalam berbagai kondisi operasi. 2. Efisiensi energi. Memiliki kapasitas pendinginan yang baik dan efisiensi termal yang tinggi. 3. Ramah lingkungan. Banyak senyawa siklik memiliki potensi dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan halokarbon tradisional. Refrigeran azeotrop. Refrigeran azeotrop adalah campuran dua atau lebih zat yang memiliki sifat unik diuapkan atau dikondensasikan. Campuran ini berlaku seperti satu zat tunggal. Hal ini terjadi karena campuran tersebut memiliki titik didih yang konstan pada proporsi tertentu. Dari komponen-komponennya, pada titik azeotropik, fase cair uap memiliki komposisi yang sama, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan dengan distilasi sederhana. Ciri-ciri refrigeran. Yang pertama, titik didih konstan. Campuran azeotrop mendidih pada suhu yang tetap tanpa perubahan komposisi antara fase cair dan uap. Tidak ada perubahan komposisi selama perubahan komposisi antara fase cair dan uap. Tidak ada perubahan komposisi selama air ke gas atau sebaliknya. Kedua, tidak ada gelit suhu. Berbeda dengan campuran refrigeran azeotrop yang memiliki gelit suhu atau kisaran suhu ketika mendidih atau menguap. Refrigeran azeotrop mendidih pada suatu suhu tertentu tanpa variasi selama fase perubahan. Ketiga, stabilitas komposisi. Karena komposisi campuran azeotrop tetap konstan selama penguapan atau kondensasi, mereka lebih stabil dalam penggunaannya. Ini membuatnya lebih mudah untuk dirancang dalam sistem pendingin.
Contoh refrigeran azeotrop. Pertama, R500. Campuran dari R12 dan R152A digunakan di beberapa sistem refrigeran, tetapi kini mulai ditinggalkan karena R12 adalah zat yang merusak ozon. Kedua, R52. Campuran dari R22 dan R115 dulunya digunakan dalam sistem refrigeran suhu rendah seperti freezer komersial. Sama seperti R22, penggunaannya dibatasi dengan merusak ozon. Refrigeran zeotrop. Refrigeran zeotrop atau non-azeotrop adalah campuran dari dua atau lebih refrigeran yang memiliki sifat berbeda dari refrigeran azeotrop. Dalam campuran zeotrop, komponen-komponen refrigeran menguap dan mengembun pada suhu yang berbeda, sehingga komposisinya berubah selama proses penguapan atau kondensasi. Ini menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai glide suhu. Ciri-ciri refrigeran zeotrop. Glide suhu. Campuran zeotrop mengalami perubahan suhu selama transisi fase dari cair ke gas atau sebaliknya. Meskipun berada pada tekanan konstan, ini karena komponen-komponennya mendidih dan menguap pada suatu suhu yang berbeda-beda. Akibatnya, penggunaan dan kondensasi terjadi pada rentang suhu, bukan pada satu titik, tetapi seperti pada campuran azeotrop. Kedua, perubahan komposisi. Selama fase transisi atau penguapan atau kondensasi, komposisi campuran cairan dan uap tidak sama. Ini menyebabkan komponen yang lebih mudah menguap cenderung mendidih terlebih dahulu, dan komposisi refrigeran dapat berubah dalam sistem. Ketiga, tekanan dan suhu variabel. Karena suhu glide, tekanan operasi sistem pendingin mungkin perlu dirancang agar mampu menangani perubahan suhu ini. Contoh refrigeran zeotrop. R407C campuran dari R232, R125, dan R134A digunakan sebagai pengganti refrigeran R22 dalam aplikasi AC di rumah tangga dan komersial. R407C memiliki glide suhu yang relatif besar. Kedua, R404A campuran dari R125, R143A, dan R134A banyak digunakan dalam sistem pendingin komersial dan industri, terutama untuk aplikasi suhu rendah seperti freezer. Memiliki glide suhu yang lebih kecil dibandingkan R407C. 3. R410A campuran dari R32 dan R125 digunakan sebagai pengganti R22 di sistem AC, dan meskipun memiliki glide suhu yang dianggap cukup kecil sehingga kadang-kadang hampir seperti di refrigeran azeotrop. Refrigeran organik. Refrigeran organik adalah sistem pendingin yang berasal dari senyawa organik, biasanya berupa senyawa hidrokarbon atau senyawa organik lainnya yang mengandung karbon dan hidrogen. Refrigeran ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi pendinginan karena sifat termodinamikanya yang baik dan ketersediaannya yang melimpah. Berikut ada beberapa contoh utama refrigeran organik. Pertama, hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Mereka termasuk dalam kelompok refrigeran alami yang ramah lingkungan, tidak merusak ozon, dan memiliki potensi pemanasan global atau WUP yang rendah. Namun mereka juga mudah terbakar, sehingga penggunaan memerlukan tindakan keselamatan ekstra. Contoh refrigeran hidrokarbon meliputi propana atau R290 digunakan di lemari es, AC kecil, dan beberapa sistem pendingin komersial. Propana memiliki performa termodinamika yang sangat baik dan ramah lingkungan. Isobutana atau R600A sering digunakan di lemari es rumah tangga dan freezer. Memiliki potensi pemanasan global yang sangat rendah dan tidak merusak lapisan ozon. Butana atau R600 digunakan dalam beberapa aplikasi pendinginan komersial dan industri kecil. Kedua, alkohol.
Alkohol juga termasuk refrigeran organik, dapat digunakan dalam beberapa aplikasi pendinginan khusus meski kurang umum dibandingkan hidrokarbon. Alkohol memiliki sifat termodinamika tertentu yang berguna, contohnya metanol atau air 40. Kadang-kadang digunakan sebagai refrigeran, tetapi juga memiliki toksisitas yang lebih tinggi sehingga penggunaannya terbatas. 3. Ester dan ester. Ester dan eter. Senyawa ester dan eter juga merupakan senyawa organik yang dapat digunakan sebagai refrigeran dalam aplikasi tertentu. Dimethyl ether atau DME. DME kadang digunakan sebagai refrigeran organik alternatif. Ini memiliki performa yang baik dalam sistem pertekanan rendah, tetapi mudah terbakar. Refrigeran anorganik. Refrigeran anorganik adalah suatu pendingin yang berasal dari senyawa kimia anorganik, artinya mereka tidak berbasis senyawa karbon hidrogen seperti refrigeran organik. Refrigeran ini telah digunakan selama bertahun-tahun dalam berbagai aplikasi pendinginan dan tetap populer dalam sistem industri. Dalam komersial tertentu, karena karakteristiknya yang unik. Berikut adalah beberapa jenis refrigeran organik yang umum digunakan. Yang pertama, amonia atau R1717. Amonia adalah salah satu refrigeran tertua dan paling efisien, digunakan secara luas dalam sistem pendinginan industri seperti di pabrik makanan, penyimpanan pendingin, dan proses pendinginan skala besar. Keuntungan amonia sangat efisien dalam memindahkan panas dan memiliki efek lingkungan yang rendah, tidak merusak ozon, dan tidak memiliki potensi pemanasan global atau GWP yang hampir nol. Kekurangan amonia bersifat toksik dan korosi, sehingga memerlukan sistem yang sangat terkontrol dan aman untuk menghindari kebocoran. Ini juga tidak cocok untuk digunakan dalam sistem pendinginan rumah tangga karena bahaya keamanannya. Refrigeran anorganik. Yang kedua, karbon dioksida atau R744. CO2 adalah refrigeran anorganik alami yang juga digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pendingin komersial, transportasi, dan pendinginan industri. Refrigeran senyawa organik tak jenuh. Ciri-ciri utama refrigeran organik HFO: potensi pemanasan global rendah atau GWP. HFO memiliki GWP yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan HFC dan CFC. Ini membuatnya lebih ramah lingkungan dan menjadi pilihan untuk memilih refrigeran global yang semakin ketat terkait perubahan iklim seperti protokol Montreal dan perjanjian Paris. Kedua, tidak merusak lapisan ozon. HFO tidak mengandung klorin sehingga mereka tidak berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon, berbeda dengan CFC dan HCFC. Ketiga, tingkat keterbakaran. Beberapa HFO memiliki karakteristik sedikit mudah terbakar meskipun lebih aman dibandingkan hidrokarbon atau A3. Penggunaan HFO membutuhkan tindakan keamanan tertentu, tetapi lebih aman dibandingkan refrigeran yang sangat mudah terbakar. 4. Stabilitas termal dan kimia. HFO menawarkan stabilitas termal yang baik dan sistem pendinginan yang menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi. Contoh refrigeran HFO R1234YF. Penggunaan banyak digunakan sebagai pengganti R134A dalam sistem pendinginan kendaraan bermotor atau AC mobil. R1234YF memiliki GWP yang sangat rendah, kurang dari 1, menjadikannya pilihan utama untuk industri otomotif yang ingin memenuhi standar lingkungan global. Keuntungannya ramah lingkungan dengan GWP yang sangat rendah, tidak merusak ozon, dan kekurangannya sedikit mudah terbakar, membutuhkan pengamanan ekstra dan dalam aplikasi tertentu. Kedua, R1234TCT. Penggunaan dalam berbagai aplikasi pendinginan komersial dan industri seperti mesin pendingin air, sistem HVAC, dan alat-alat pendingin
Keuntungan GWP yang sangat rendah, kurang dari 1, dan tidak merusak ozon. Memiliki karakteristik fisik yang mirip dengan beberapa refrigeran HFC yang lebih rendah, lebih lama seperti R134A, sehingga transisi ke R1234ZE bisa dilakukan lebih mudah. Kekurangannya lebih mudah terbakar dan dalam beberapa aplikasi mungkin kurang efisien dibandingkan dengan refrigeran yang lebih tradisional. Ketiga, R514A. Penggunaan pergantian refrigeran R123 yang digunakan dalam sistem pendinginan sentrifugal. R514A memiliki GWP yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan R123 dan disetujui untuk digunakan dalam sistem HVAC yang besar. Keuntungannya GWP rendah sekitar 2, performa efisien dan sistem sentrifugal. Kekurangannya meskipun tidak mudah terbakar, beberapa aplikasi mungkin memerlukan peralatan yang dimodifikasi agar sesuai dengan refrigeran ini. Sekian presentasi materi tentang kelompok refrigeran. Terima kasih.